Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angel Lopez Nurat dengan NIM 4612420036. Yang saya hormati Bapak Zainal Abidin selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi dan uji regresi serta implementasinya dalam SPSS. Oke, untuk yang pertama itu ada uji korelasi. Di uji korelasi ini memiliki konsep dasar itu untuk memenuhi tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien relasi. Nah, nanti itu juga mengetahui apakah hubungan dari antar variabel. Jika ada, bagaimana hubungan tersebut, terus mengetahui seberapa besar hubungan dari variabel tersebut. Data bisa kualitatif, kuantitatif, yang memiliki ukuran masing-masing. Oke, kita langsung ke kasusnya aja. Di sini sudah diberikan kasus yang pertama, yaitu menghitung korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja. Karena ketiga data variabel adalah kuantitatif, maka korelasi yang digunakan yaitu person. Nanti kalau misalnya untuk ordinal, kita pakai Kendall dan Sperman. Nah, di sini sudah terdapat sampel dari gaji, usia, dan kerja. Ada 75. Data ini langkah pertama kita masukkan ke dalam Excel atau Word yang bisa dikopikan ke dalam SPSS. Jika sudah, kita langsung ke SPSS-nya. Nah, ini setelah di copy paste ke SPSS, kita lihat dulu di variable view-nya. Nah, tadi untuk pertama di sini sudah saya ubah. Jadi yang pertama itu kita sesuaikan dengan di tabel yang sudah diberikan. Yang pertama itu gaji dalam nanti rupiah, terus usia, tahun, dan kerja. Terus untuk labelnya, untuk gaji itu yang pertama gaji karyawan, yang kedua tetap usia, yang ketiga pengalaman kerja. Yang lain diabaikan saja karena sudah sesuai. Oke, kita kembali ke data view. Nah, di sini untuk cek langkah-langkahnya, kita ke tools analyze, terus ke correlate, terus kita ke bivariate. Nah, semuanya mungkin ada di sini ya. Jadi tadi sudah saya coba. Jadi langkah pertamanya itu kita masukkan semuanya. Kita pilih semua, terus masukkan ke variabel dengan cara klik ini. Nah, tadi kan dia person kan, karena dia kuantitatif, jadi kita checklist ini. Yang lainnya nggak usah. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Saya sudah rangkum dalam catatan saya. Oke, nanti di sini ada hipotesis. Ini HO itu tidak ada hubungan atau korelasi antar dua variabel. H itu ada hubungan korelasi antar dua variabel. Nah, jika HO-nya itu lebih besar dari 0,05, maka maaf. Jadi HO itu diterima jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau 0,01. Jadi terus HO ditolak jika probabilitasnya itu kecil dari 0,5 atau 0,01. Ini sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Di sini untuk pedoman derajat umumnya nanti kita akan pakai. Kita langsung ke output-nya aja. Nah, karena angka probabilitas atau ini signifikan ini 0,00, maka H0 ditolak sesuai dengan ini. Jadi jika dia lebih kecil, H0-nya ditolak. Artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Terus kita datanya udah 75, jadi nggak ada data yang mungkin missing atau hilang. Nah, untuk yang pertama itu gaji dan usia, sesuai yang diminta untuk menganalisis ketiganya. Jadi kita satu dulu. Yang pertama gaji dan usia, didapat angka ini
dengan gaji karyawan dan usia. Jadi ini ada 0,53 itu di sini kan positif, jadi korelasinya itu positif. Yang berarti semakin tinggi usia, semakin besar juga gajinya, dan sebaliknya karena besar koalisi dan sebaliknya jika gajinya besar terus usia juga semakin tinggi. Karena korelasinya itu 0,53, kita lihat di sini 0,53 itu berada di sini. Jadi itu korelasinya sedang. Terus yang kedua ada gaji dan pengalaman kerja. Ini gaji dan pengalaman kerja. Ini ada 0,529. Nah, ini positif, artinya semakin tinggi gaji, maka semakin banyak pengalaman kerjanya. Dan sebaliknya. Karena besarnya itu 0,529, kita cek kembali. 0,59 itu termasuk korelasi sedang. Nanti yang ketiga itu ada usia dan pengalaman kerja. Usia dan pengalaman kerja ini. Ada 0,438, itu positif. Jadi artinya semakin tinggi usia, semakin banyak pengalaman kerjanya dan sebaliknya. Karena besarnya itu 0,438, posisinya masih di sini. Jadi itu termasuk korelasi sedang. Oke, mungkin untuk itu, untuk korelasi sederhana dengan person, sampai di situ, kita lanjut ke materinya. Ada korelasi parsial. Korelasi parsialnya hampir sama dengan korelasi person, namun di korelasi parsial ini satu variabel yang menjadi variabel kontrol atau pengendali. Langsung ke kasusnya aja. Ini melalui data yang sama ini kita menghitung korelasi parsial gaji dan usia dengan variabel pengalaman kerja berfungsi sebagai variabel kontrol. Oke, kita masuk ke langkah-langkah penggunaan SPSS-nya. Jadi ini kita tetap lakukan hal yang sama, yaitu analyze, terus correlate, bivariate. Nah, jadi pengalaman kerja ini kita masukkan sini karena pada bivariate ini kita menggunakan nggak person tapi Kendall dan Spellman gitu. Oh, maaf, mungkin salah ya. Analyze, terus kita ke correlate, kita bukan bivariate tapi parsial. Nah, ini dia. Jadi, tadi datanya itu gaji karyawan dan usia kita masukkan sini dengan cara yang sama. Dari sini pindah ke sini, terus controllingnya itu jadi pengalaman kerja. Terus kita tidak memakai Oke, ini pas ya. Oke. Untuk option dan bootstrap itu diabaikan saja. Oke. Ini dia hasilnya. Untuk korelasi parsial ini, H0 itu tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel, H-nya itu ada hubungannya. Terus yang apanya itu masih sama, kalau lebih besar H0 diterima, kalau lebih kecil H0 ditolak. Oke, di sini kita lihat untuk outputnya, itu ada angka probabilitasnya, nih, 0,01, maka itu lebih kecil dari 0,05, jadi H0 ditolak. Artinya variabel gaji dengan usia
yang dikontrol itu dengan variabel pengaman kerja saling berkorelasi. Nah, untuk derajat kebebasan itu atau degree of freedom atau DF itu dengan rumus N kurang K kurang 1. Dengan N adalah jumlah data, K itu jumlah variabel. Oke, untuk DF-nya itu N itu adalah jumlah sampel ini 75 itu dikurang 2 ini dikurang K itu angka ini yang usia dengan gaji. Terus dikurang 1 itu rumus sama dengan 72. Makanya di sini ada angka 72. Jadi dibandingkan dengan korelasi gaji dan usia tanpa pengontrol itu khusus kasus sebelumnya itu ada 0,682 dengan adanya pengontrol variabel pengaman kerja besar korelasinya turun jadi 0,590. Dan arahnya positif. Artinya semakin tinggi pengalaman kerja karyawan, jika usia bertambah, maka ada kecenderungan gaji karyawan tersebut meningkat. Mungkin korelasinya itu jadi ini ya 393. Mungkin salah. Jadi 0,393. Oke, mungkin itu. Terus kita masuk yang ketiga, itu ada data korelasi untuk data ordinal. Konsep dasarnya itu tujuan itu perhitungan korelasi menggunakan korelasi Sterman dan Kendall, di mana syarat semua variabel rumus harus ordinal. Isi variabel berjenjang seperti sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik gitu. Jadi kita di sini udah dikasih kasus juga. Kasus yang ketiga ini ada seorang manajer perusahaan ingin menilai pegawai bank Jawa Tengah dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitasnya. Jadi sini sudah ada variabel satu, nanti kita atur di dalam SPSS ininya. Jadi ini data dengan sampel ada 75 itu 75 kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah ini. Jadi kita buat dulu ya sesuai ini ya. Jadi kita buat kayak baik itu kan di 2, jadi itu 2, terus sangat baik 1, jelek itu 4, jadi kita sesuaikan dulu. Mungkin kita buat di Excel dulu seperti ini. Terus kita paste ke dalam SPSS-nya. Nanti kita ubah dalam variabel view. Nah, di sini pertama namanya diubah jadi prestasi, disesuaikan aja, terus IQ, terus kedua itu loyalitas. Nah, di sini kita ubahnya di palu ini. Nah, jadi kayak ini kan 1 sangat baik, jadi 1 ini terus tulis kita ketik sangat baik. Nah, itu terus kita add. Nah, begitu seterusnya. Kalau udah oke, ini berlaku untuk semuanya. Nah, untuk yang kedua ini kan untuk variabel IQ itu 1 sangat cerdas. Jadi ini untuk angka, di sini untuk keterangan. Oke, berlaku juga untuk yang ketiga yaitu loyalitas 1-4, 1 sangat loyal, 2 loyal, 3 cukup loyal, dan 4 meragukan. Yang untuk tabelnya yang pertama itu prestasi kerja, gitu. Terus yang kedua ada IQ karyawan, dan yang ketiga ada loyalitas karyawan. Nah, untuk caranya, jadi nanti tadi kan sudah kita buat di variabel V-nya itu di palu. Untuk cara melihatnya itu ada ini.
kita klik ini, jadi berubah. Jadi dia mengikuti yang ada di soal sebelumnya. Untuk langkah SPSS-nya itu, yang pertama kita analyze, terus kita masuk ke dalam correlate, terus ke bivariate. Nah, di sini kita masukkan semua. Tapi kita pada data ini kita memakai Kendall dan Spearman. Jadi person itu jangan di checklist karena ketiga data adalah kualitatif dan memiliki kategori kata yang termasuk dengan kata ordinal yang saya jelaskan pertama tadi. Terus kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk output-nya itu kita diminta untuk mencari ini dia melengkapi yang sudah diberikan. Oke, ini output-nya untuk korelasi antar prestasi dan loyalitas. Jadi kita cari prestasi dan loyalitas. Nah, di sini dapat 0,299. Itu kita lihat di depannya itu kan nggak ada negatifnya, berarti itu positif. Nah, atau itu semakin tinggi tingkat loyalitas seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin bagus. Demikian pula sebaliknya. Terus semakin tidak loyal, semakin tidak berprestasi karyawan tersebut. Nah, namun di sini angka korelasinya itu kan 0,299. Seperti yang sudah saya paparkan pertama pada bagian nih, bentar. Nah ini untuk 0,299 itu berada di sini, jadi itu termasuk korelasi lemah. Terus yang kedua ada korelasi dan prestasi. Korelasi prestasi dan IQ. Ini korelasi prestasi karyawan dan dengan IQ-nya itu ada min 0,15. Nah, itu kan ini negatif. Jadi itu hubungannya itu adalah negatif atau semakin tinggi IQ seorang pegawai, maka prestasi cenderung semakin jelek. Demikian pula sebaliknya. Namun di sini juga ada negatif 0,15 itu termasuk dalam korelasi yang sangat lemah ya, mungkin termasuk juga yang tidak memiliki korelasi. Terus yang ketiga itu IQ dengan loyalitas. IQ dengan loyalitas. Di situ ini positif, jadi semakin tinggi loyalitas seorang pegawai, maka IQ-nya cenderung semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Dan juga di sini terdapat angka 0,72. 0,072 itu termasuk dalam tidak berkorelasi atau korelasi itu sangat lemah. Untuk nilai signifikannya itu ini 0,005 itu maka H0 ditolak atau HA diterima. Jadi adanya korelasi antara dua variabel. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,25 maka HO-nya itu diterima, HA itu ditolak. Jadi dengan maksud tidak ada korelasi antar dua variabel atau tidak signifikan. Nah, pada yang pertama itu ada korelasi antar prestasi dan loyalitas. Prestasi dan loyalitas. Nah, itu ada nilainya 0,05. Itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti adanya hubungan antar variabel. Kita lihat di sini. Nah,
Terus yang kedua ada IQ dan IQ dengan loyalitas itu tidak signifikan karena itu nilainya itu 0,508. Nih, 0,508. Itu lebih besar dari 0,05 yang berarti IQ tidak dengan loyalitas tidak ada hubungan. Terus yang tiga ada korelasi antar prestasi dengan IQ itu tidak signifikan karena itu nilai probabilitasnya itu 0,893. Ini dia. Karyawan dengan IQ, karyawan dengan prestasi. Jadi yang berarti antar prestasi dengan IQ tidak ada hubungan. Ya, mungkin itu untuk korelasi, kita masuk ke dalam regresi. Regresi ini tujuan itu prediksi besar variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas yang sudah diketahui sebelumnya. Analisis regresi digunakan untuk peramalan di mana dalam model tersebut ada dua variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini ada catatan menentukan variabel bebas, independen variabel dan variabel terikat, terus menentukan metode pembuatan model regresi, enter, stepwise, forward dan backward. Melihat asumsi klasik, heteroskedasitisitas, multikolenialitas, normalitas, dan autokorelasi. Menentukan uji T, uji F, dan lain-lain. Jadi nanti jenis regresi ini ada dua, ada regresi linear dan regresi ganda. Kalau linear ini, kalau ada satu variabel bebas, dan ganda ada variabel bebas lebih dari satu. Regresi ini digunakan untuk peramalan di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel bebas dan variabel terikat. Kita mungkin ke kasusnya. Jadi nanti ada data tersebut, nanti kita cari tempat uji ini. Nanti saya jelaskan di belakang. Yang pertama itu ada regresi ganda, atau dia hanya memiliki satu variabel bebas. Ini tujuannya untuk prediksi besar variabel terikat dengan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Oke, ini kasusnya itu ada manajer PT STIE ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini, yaitu iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman, itu berpengaruh dalam penjualan roti. Jadi nanti kita ada ini data yang sudah disediakan, ada 30 sampelnya dari berbagai daerah yang ada di Jawa. Jadi nanti kita data ini kita pindah ke Excel atau Word, terus kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini dia. Setelah sudah di paste ke SPSS, kita lihat dua variabel view-nya. Jadi kita sesuaikan dengan ini. Yang pertama itu kan daerah. Terus yang hasil penjualan itu kita buat HSL, trip jual. Terus yang ketiga ada iklan koran jadi iklan ko, iklan ra itu iklan di radio, ada outlet, terus ada salesman. Nih, katanya itu dibiarin aja gitu. Tapi untuk karena daerah ini string ya, string kita pakai nominal. Lainnya tuh scale. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung ke cara langkah-langkah untuk mengelola di SPSS-nya. Yang pertama kita ke analyze, terus kita ke regression, itu karena regresi ya. Terus ke linear. Terus kita taruh dependen ini variabel terikatnya. Terus kalau variabel bebasnya itu ada iklan koran, iklan radio, dan outlet sama salesman.
Kita taruh di sini. Kalau sudah, ini dibiarin aja. Modify, kita klik. Ini metodenya enter ya. Oke. Dan ini hasilnya. Jadi kita disuruh menganalisa hasil dari output tersebut. Oke, untuk output di tabel ini, kita lihat dulu di tabel model summary-nya. Itu ada angka R. Nih, angka R itu sebesar 0,69, menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan 4 variabel bebasnya itu kuat. Karena dia di atas 0,5. Terus angka ini, R-square-nya ini, atau koefisien determinansi ada 0,755, itu berasal dari kuadrat dari ini. Jadi 0,869 dikali 0,869, yaitu 0,755. Namun jumlah variabel bebas dari kedua lebih baik digunakan R gitu, 0,69. Oke, untuk adjusted R square ini kan 0,716, itu hal itu berarti 7,6% variasi dari hasil jual bisa dijelaskan untuk variasi dari keempat variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 1% dikurang 71,6. Ini maksudnya itu ini 716/100 adalah 28,4. Terus dengan kita lihat SSE-nya, SSE atau standar error estimasinya itu ini SSE. SSE-nya itu ada 41,58 atau 41,58 juta per bulan. Itu semakin kecil SSE akan membuat model regresi semakin tepat dalam prediksi variabel terikat. Terus tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini atau uji F ini F hitungnya ada 19,298 dengan nilai probabilitas 0,00, itu artinya lebih kecil dari 0,5, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, iklan radio atau jumlah outlet dan salesman itu bersama-sama pengaruh terhadap hasil penjualan. Terus pada tabel koefisien, itu ada persamaan. Jadi persamaan itu didapat dari ini. Ini 10,913 ditambah 4,966 dikurang 13, negatif 13,275, terus dikurang lagi, ini dari positif negatifnya ada 13,988, terus ditambah konstannya itu ada 100,128. Jadi sini kita diperintahkan untuk mencari ya. Nah ini apa aja lanjutannya? Mencari X1, X2 sampai X4.
Oke, untuk yang pertama itu ada konstanta. Konstantanya itu kan tadi 100. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini 100.128 itu menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet ataupun salesman yang bertugas, maka penjualan hasil penjualan itu sebesar 100,128 juta per bulan. Terus pada koefisien yang kedua itu ada iklan koran, itu ada 10,913. Itu menyatakan bahwa setiap penambah ini kan positif. Jadi kita lihat positif negatifnya. Kita lihat positif negatifnya, ini 10,913 positif. Jadi dia menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit biaya iklan koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar Rp10,913. Terus yang ketiga itu ada ini 4,966 pada iklan radio. Ini positif, jadi menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit maka akan meningkatkan hasil penjualan sebesar Rp4,966. Terus yang selanjutnya ada ini kan di outlet ada negatif 13,275, itu negatif. Jadi menyatakan bahwa penambahan 1 unit outlet itu maka menurunkan hasil penjualannya. Jadi Rp13,275. Terus yang terakhir ada salesman itu juga negatif, jadi menyatakan bahwa setiap penambahan 1 salesman itu akan mengurangi hasil penjualan menjadi dari Rp13.988. Jadi kalau dia positif akan menambahkan hasil penjualan, tapi jika negatif akan merugikan, seperti itu. Oke, untuk nilai signifikan ada tabel koefisien. Oh, ini koefisien. HO itu koefisien regresi tidak signifikan dan hal itu koefisien regresi signifikan. Nah, ini kriteria ujinya itu jika H0 diterima jika nilai probabilitasnya itu besar dari 0,05. Jika lebih kecil itu H0 ditolak. Ini pada ini. Oke, kita lihat terlihat bahwa di iklan koran, outlet, dan salesman pada kolom signifikan itu 0,05. Signifikan kurang dari ini ya. Kan signifikannya itu ada 0,00. Jadi itu kurang dari 0,5 sehingga H0-nya ditolak. Sehingga koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut signifikan atau ketiganya memang mempengaruhi hasil penjualan. Terus pada variabel iklan radio, konstanta itu ada 0,05 di atas 0,05, jadi di radio. Nah, ini iklan di radio itu ada yang di atas dari 0,5 sama dan di konstan. Jadi itu kedua variabel tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi hasil penjualan. Jadi kalau lebih kurang dia kayak ini 0,00, 0,13, 0,14 itu mempengaruhi. Kalau untuk konstan dan radionya itu tidak. Mungkin itu, terus kita cari dengan konsep yang sama untuk masukkan hal ini ya, tersebut. Jadi kita hanya masukkan koran, outlet, salesman. Ini juga nanti kita asumsikan pada 4 uji asumsi. Oke, kita kembali ke SPSS-nya. Oke, ini. Jadi
kita nanti untuk membuat uji asumsi sekaligus kita buat dengan ganda dan uji asumsinya. Caranya itu dengan ke analyze. Analyze, terus kita ke regresi, terus ke linear. Nah, jadi tadi kan yang diminta itu hanya 3 variabel bebas ya. Ini, jadi untuk koran, outlet, sama salesman aja. Jadi kita masukkan koran, terus radio sama outlet, tanpa kita tidak masukkan yang, oh maaf. Jadi kalau korannya ini kita taruh ke tempat awalnya. Jadi yang masuk itu cuman yang koran, ini koran, outlet, sama salesman. Terus untuk dependennya atau terikatnya itu hasil jual. Nah, karena kita membutuhkan untuk asumsi-asumsi yang sampai di bawah ini, jadi ada beberapa yang dimasukkan. Jadi kita ke statistik. Untuk sebelumnya kita masukkan daerah ini untuk nanti untuk kebutuhan di auto. Nah, ini kita butuhkan di sini. Kita butuhkan di heteroskedasitas dan normalitas ya, bukan yang itu. Jadi kita masukkan daerahnya itu ke case labelnya. Terus di bagian statistik ini kita checklist deskriptif. Deskriptif ini untuk memperlihatkan tampilan deskriptif. Terus kalau kita checklist juga collinearity diagnostiknya itu untuk uji multikulienaritas untuk yang pertama ini. Terus kita checklist juga yang Durbin Watson atau DW-nya itu untuk uji autokorelasi. Terus di bagian plot ini kita continue aja. Di bagian plot ini pada sheet ini kita masukkan ke X ke Y, terus Z-receipt ini ke X. Bentar. Oke, benar ya. Terus kita checklist yang normal, probability ini untuk normalnya. Histogram tidak perlu. Continue. Ini tuh untuk uji scatterplot pada heteroskedasitas. Continue, terus kita oke kan aja. Tunggu sebentar supaya dia sempurna. Nah, kayak ini hasilnya.
Contoh yang pertama itu ada uji multikolinearitas atau pada tabel koefisien. Pada tabel koefisien ini model regresi itu model regresi yang baik itu harus bebas multikolinearitas, itu artinya modelan tersebut tidak menjadi korelasi di antara variabel dependen. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolinearitas jika terdapat toleransi itu lebih besar dari 0,01. Terlihat, bentar. Nah ini, untuk uji multikolinearitas ada di tabel koefisien. Jadi model regresi yang baik harus bebas multikolinearitas, artinya model tersebut tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Itu menurut Ghazali tidak akan terjadi multikolinearitas jika nilai toleransi itu lebih dari 1 dan VIP-nya itu kecil dari 10. Jadi kita lihat di sini, ini nilai tolerannya itu lebih kecil atau lebih besar. Jadi ternyata itu lebih besar ya, karena itu 0,9, di sini 0,1. Terus VIP-nya itu lebih kecil dari 10. Ini masih 9 ya. Di sini 1. Masih 1, di sini 10. Jadi lebih kecil. Jadi kesimpulannya itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Terus yang kedua ada uji heterokedasitas, itu pada tabel scatter plot. Oke, untuk mungkin ada kesalahan kesalahan cara penggunaannya itu, yang pertama itu dari kita kesalahan itu kita isi dulu ke linear. Nah tadi yang salah itu di bagian plotnya ya. Jadi plotnya itu ini ya, z resit. Jadi kan tadi z resit itu bukan z resit, tapi itu z rate itu ada ini. Oke. Nah, ini sudah benar. Tadi mungkin dari awal itu ada di uji multikolinearitas, itu ada di tabel correlate itu tabel koefisien. Nah, kan tabel koefisien itu dia harus bebas multikolinearitas itu jika toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan VIP-nya itu kecil 10. Jadi kita simpulkan dia ini bebas dari multikolinearitas karena di toleransinya itu ini kan rata-rata 9. Jadi itu lebih besar
dari 0,1 dan PF-nya itu lebih kecil. Karena dia 1, saya sudah menyimpulkannya di sini. Jadi lebih kecil dari 10, jadi tidak ada gejala multikonalitasnya. Terus yang kedua kita ada heteroksalitas, itu ada di tabel scatter plot. Nah ini, bentar yang salah ya. Jadi kalau model regresi itu yang baik itu harus bebas heteroksalitas, itu artinya varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah sama atau tetap. Jadi jika terdapat pola yang jelas seperti bergelombang yang tidak bergelombang melebar kemudian menyempit pada scatter plot ini serta menyebar di atas di bawah sumbu Y, itu bebas dari heteroksalitasnya ini. Jadi ini kan tidak ada aturan, misalnya itu tidak ada pola yang pas atau pola yang jelas. Jadi ini kesimpulannya tidak ada gejala heteroksalitasnya. Terus yang ketiga itu ada uji autokorelasi pada tabel model summary. Nah ini. Atau DU atau Durbin-Watson. Itu model reaksi yang baik adalah model yang bebas autokorelasi. Dia dikatakan bebas autokorelasi jika nilai DW terletak di antara DU atau DW itu sama. Maksudnya itu Durbin Watson-nya. Jadi baiknya itu jika dia terletak di antara DU tabel dan 4 DU-nya. Ini kan 1552, kita bisa ikut contoh yang di sini. Jadi kalau dia di antara -1 sampai +2, jadi itu dia bebas autokorelasi. Ini kan nilainya ada 1552, termasuk dalam itu masih yang 1. Terus bisa juga kita memakai tabel ini. Jadi kita lihat rumusnya itu KN. K-nya itu kan variabel base-nya itu kan 3, terus N-nya itu baik sampelnya 30. Jadi kita cari K-nya itu di 3, ini DU 1,650, terus dia di banyak sampelnya itu 30, banyak sampel 30. Jadi ini kita tarik, itu dapat 1,650. Itu di antara DU tabel dan 4 DU-nya. Oke, mungkin kita ke terakhir yang diuji nih. Normalitas itu pada tabel normal. Plot of regresi standar residual. Kita ke output-nya. Kayak ini. Jadi model regresi itu dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titiknya itu yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Jadi ini kan di garis diagonal, jadi dia mengikuti. Jadi setiap daerah ini mendekati diagonal. Jadi ini kan berutut gitu. Jadi ini dikatakan berdistribusi normal. Oke, mungkin untuk yang itu sampai di situ ya, udah sampai sini. Terus yang terakhir ada asumsi autokorelasi dengan data yang berbeda. Oke, jadi ini tujuannya tuh menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan
penggunaan pada periode T dengan kesalahan pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi gitu. Jadi datanya itu kita pindah dulu ke Excel atau ke Word, terus kita salin ke SPSS. Saya sudah membuatnya. Nih. Jadi saya pindahkan dari ini, saya pindahkan ke sini, yaitu pertama ke variable view-nya itu kita ubah dulu sesuainya ini. Ada sales dan iklan. Nanti caranya itu dengan ke analyze itu sama dengan yang sebelumnya, tapi kita membutuhkan Durbin Watson-nya juga. Terus kita ke parsial, terus dependen atau variabel terikatnya itu sales, terus iklannya di dependennya. Optionnya ini bentar, ke analyze, regresi ya, linear. Terus statistik Durbin. Oke, sudah ya. Nah, seperti yang diminta. Kita lihat di sini ada outputnya itu Durbin nih. Datanya itu ada 1,64. Jadi langkah-langkahnya itu sudah. Terus kita menentukan apakah dia terdapat masalah autokorelasi atau tidak gitu ya. Jadi kita lihat ini yang sederhananya itu jika angka Durbin Watson-nya itu di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. Kalau misalnya dia antara -2 dan +2 itu tidak ada autokorelasi, tapi jika ada dia di lebih dari +2 gitu berarti dia autokorelasinya itu negatif. Jadi kita lihat itu ada 1,164 itu pasti di antara -2 sampai +2, berarti itu kita simpulkan tidak ada autokorelasi. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan saya. Untuk catatan saya ini saya untuk buat jurnal yang akan saya lanjutkan untuk statistika terapan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.